Halo semuanya, kita semua pasti pernah berada dalam sebuah kelompok kan? Tapi, tahukah kalian, kelompok itu ada dua jenis loh. Yang pertama ada kelompok formal, dan yang kedua ada kelompok informal. Kelompok formal itu biasanya dibentuk oleh organisasi. Contohnya, kelompok belajar atau kelompok kerja yang ada di kantor. Kelompok ini punya struktur yang jelas, seperti ada ketua dan struktur yang lain, terus ada jadwal pertemuan dan ada peraturannya. Sementara kelompok informal terbentuk secara alami, biasanya karena pertemanan, hobi, atau kedekatan. Misalnya seperti teman nongkrong, geng futsal, atau teman kos. Meski nggak resmi, kelompok informal juga punya pengaruh besar loh. Lalu, kenapa sih kelompok perlu diintervensi? Karena kelompok bisa jadi tempat yang kuat buat saling dukung. Lewat kelompok, kita bisa saling bercerita dan saling bantu menyelesaikan masalah. Kelompok juga bisa membangun rasa percaya diri dan saling memiliki. Itu semua sangat penting untuk pertumbuhan sosial seseorang. Intervensi kelompok bukan cuma duduk bareng, tapi membangun perubahan sosial bersama. Sekarang, kita bahas cara mengenali masalah dalam kelompok. Yang pertama, kita harus mendengarkan cerita dari setiap anggota kelompok. Seperti, orang pasti punya pengalaman dan pendapat yang berbeda. Lalu yang kedua, perhatikan dinamika kelompok, seperti siapa yang aktif dan siapa yang diam, dan bagaimana interaksi antara anggota yang satu dan anggota yang kedua. Lalu yang ketiga itu, perhatikan cara mereka berkomunikasi, atau cara kelompok berkomunikasi. Apakah bicara terbuka, atau malah saling salah paham? Karena hal ini, pekerja sosial harus jadi pendengar yang aktif dan peka. Gunakan pertanyaan terbuka seperti, apa yang kamu rasakan di dalam kelompok ini? Nah, setelah tahu masalahnya, bagaimana sih cara kita menjaga motivasi mereka? Yang pertama, buat suasana yang positif dan nyaman dalam kelompok. Jangan bikin anggota takut bicara atau bahkan malu untuk menyampaikan pendapat. Selalu berikan penghargaan dan semangat pada setiap kemajuan kecil. Jangan lupa, tujuan kelompok harus jelas dan bisa dicapai bersama. Pekerja sosial di sini harus punya banyak peran, mulai dari fasilitator, pendamping, sampai motivator. Dengan dukungan yang pas, kelompok bisa terus semangat. Sekarang, kita bahas bagaimana cara membentuk kelompok yang baik. Langkah yang pertama, tentukan tujuan kelompok. Apakah kelompok tersebut untuk belajar atau saling dukung, bahkan menyelesaikan tugas? Langkah yang kedua, pilih anggota yang sesuai, yang punya tujuan dan kebutuhan yang sama. Lalu langkah yang ketiga, buat aturan dasar. Misalnya, waktu pertemuan, cara berkomunikasi, dan batasan berperilaku. Langkah yang keempat, pilihlah fasilitator atau pemimpin kelompok. Bisa dipilih bersama atau bahkan bergiliran. Nah, kelompok itu juga punya jenis-jenis loh. Ada yang kelompok edukatif, dukungan, tugas, dan terapi. Masing-masing punya tujuan dan cara kerja yang berbeda. Tapi, semuanya bisa jadi sarana perubahan sosial yang kuat kok. Lalu, kapan kelompok sebaiknya bertemu? Menurut saya, idealnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang penting semua anggota sepakat dan bisa hadir di setiap pertemuan. Pertemuan yang konsisten bikin kelompok makin lebih solid loh. Jadi, jangan terlalu lama jedanya antara pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya. Pernah dengar tentang proses intervensi kelompok dalam pekerjaan sosial? Nah, dalam proses ini ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk semua anggota. Pertama, ada tahap persiapan. Di sini, pekerja sosial membentuk kelompok, memilih anggota, dan menjelaskan tujuan serta aturan main atau peraturan yang berlaku. Lanjut ke tahap awal, yaitu tahap yang kedua. Saat anggota dan pemimpin mulai membangun kepercayaan dan merasa nyaman satu sama lain. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap transisi. Biasanya muncul konflik atau ketegangan dalam sebuah kelompok, tapi ini normal kok. Tugas pemimpin adalah menjaga suasana tetap aman dan terbuka, agar setiap kelompok dapat bekerjasama dengan baik. Setelah itu, masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap bekerja. Disinilah anggota mulai bekerja, saling mendukung, dan bersama-sama mencari solusi. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Proses ini ditutup dengan refleksi dan rencana lanjutan
agar perubahan positif bisa terus berlanjut di kehidupan nyata. Dengan mengikuti tahapan ini, intervensi kelompok jadi lebih efektif dan bermanfaat. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai intervensi dengan kelompok. Saya harap kalian dapat mengerti dan setiap penjelasan saya tersampaikan dengan baik. See you in next video guys. Bye.